Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, haleluya. Luar biasa karena yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa juga, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan Yesus pada kami, ajarkan kami dapat melihat dan merasakan kasih-Mu padaku Tuhan. Kami datang kepadamu, membawa hati yang senantiasa rindu, membawa kerinduan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah roh kami bersuka cita menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu Tuhan untuk bersehati, memuji menyembah-Mu Tuhan, berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan dan biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan dan Kau teramat indah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Selamanya kasih-Mu ada di dalam hidupku Tuhan. Dan kesukaan kami Tuhan ialah menyembah-Mu Tuhan, menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajamu. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Semua lidah akan mengaku Yesus bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Yesus Rajaku. Semua
Raja damai. Haleluya. Hati kami limpahkan syukur. Kami berterima kasih buat hidup kami yang sudah Kau tebus Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Kami membawa hidup kami Tuhan, membawa hati kami Yesus, untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Sungguh indah Tuhan bila hidup bersama-Mu Yesus. Kami tak takut Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu teramat besar Yesus di hidup kami. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Syukur. Ku sembah Engkau Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah
Lai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Beri pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan menari buat Tuhan karena Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita. Haleluya. Amin. Oke. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Bapak Ibu, haleluya, Yesus kekasihku, haleluya. Menari buat Tuhan Bapak Ibu semuanya. La 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 oh, la 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 oh, iya iya iya. Sekali lagi. Lai 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 oh. Shala la lai lai lai, shala lai 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 oh. Ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Lai 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gelendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lai 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 lai
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lai 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 lai. Sekali lagi lai 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 lai. Sungguh hidupku telah ditebus, sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku, miliknya Tuhan. Hidupku Tuhan, bukan milikku sendiri. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua, haleluya. Selalu pasti Tuhan akan berkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan ya, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan yang diberikan pada kami, haleluya. Kasih sajamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan, dan kamu pun juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih sajamu nyata bagiku, hikmat kebajikan yang diberikan Tuhan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah
berkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang teramat melimpah buat kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk dalam hadiratnya. Kita akan memberikan persembahan untuk misi gereja. Silakan yang bertugas mengambil tempat. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan Bapak Ibu, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bersama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak
pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku. Firman dan sembuhkanku. Kau bersabda Tuhan untuk selamatkanku, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan selalu Tuhan, selalu Tuhan, kami percaya Tuhan akan janji-janji-Mu, Yesus. Haleluya. Padamu Kau berfirman Tuhan, firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Disilakan hambanya yang akan mendengar firman. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya kepada-Mu. Karena kami tahu kami sedang menyembah Allah yang hidup. Kami sedang menyembah Allah yang besar. Allah El Shaddai. Allah yang sanggup menuntun hidup kami sampai kesudahan alam. Engkau bukan Allah yang mati. Engkau bukan Allah yang lemah. Tetapi Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Allah. Pagi hari ini kami tinggikan Engkau, Yesus. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Aba ya Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Biarlah hidup kami benar-benar pagi hari ini kami persembahkan di dalam ibadah ini sebagai persembahan yang harum kepadamu. Karena kami tahu kami sedang datang kepada Allah serwa sekalian alam. Terima kasih Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang sanggup mengangkat hidup kami dari lembah kekelaman. Kau angkat kami untuk menikmati kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup Tuhan. Itulah sebabnya layak kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Kau terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Aku muliakan Engkau, aku tinggikan Engkau Tuhanku, Rajaku.
Shalaparayas. Saya rindu kita sembah Dia dengan pengagungan, dengan hati kita, dengan segenap kekuatan kita pagi hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian haleluya bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Tuhan yang ajaib. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang ajaib. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Bagaimana minggu-minggu Natal dengan kesibukan yang ada? Tetap bersuka cita saudaraku? Ya, saya berharap saudara tetap bersuka cita. Nah, hari ini saya ingin meneruskan karena ini hari terakhir di tahun ini. Saya ingin menyampaikan tentang satu keajaiban di dalam Natal, saudaraku. Memang ini masih bulan Desember, keajaiban Natal. Kenapa sih kok kita merayakan Natal? Ada banyak orang, ada beberapa orang berkata Natal tuh enggak harus dirayakan. Kenapa kok kita merayakan Natal? Banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi di dalam Natal. Bahwa di dalam Natal itu ada keajaiban, itu adalah titik awal. Di mana rancangan Bapa di surga itu terjadi untuk umat manusia. Sebab tanpa kelahiran Yesus, maka tidak ada yang akan terjadi bahkan sampai kematiannya. Itulah sebabnya kita akan pagi hari ini kita akan menyimak. Besok kita sudah menghadapi tahun baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena hari esok itu cukup Tuhan yang ngerti. Kalau saudara dan saya mikirkan stres saudaraku. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memegangnya, maka saudara dan saya akan dalam tentram. Yuk kita baca Lukas pasal 2. Saudaraku. Ayat 10 sampai yang ke-14 ya. Itu sampai ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 4 ayat kita baca bersama-sama. Ya, Lukas 2. Ada pewahyuan yang Tuhan berikan sejak awal tentang Natal ini, tentang keajaiban di Natal. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Saya akan membaca ayat 10 dulu, saudara, ayat yang ganjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai ayat 14 saja. Oke, masuk ke khotbah saya berikutnya. Saudaraku, yang pertama yang terjadi, saudaraku, keajaiban yang terjadi bahwa kelahiran Yesus itu adalah kabar baik. Bukan kabar buruk. Sering kali kita lebih banyak mendengar kabar baik atau kabar buruk dalam setiap harinya. Halo? Lebih banyak mana? Mendengar kabar baik atau kabar buruk? Di televisi kabarnya kabar isinya perang, perampokan, pembunuhan dan semuanya. Tetapi kelahiran Yesus Kristus itu membawa kabar baik kepada semua lapisan masyarakat, seluruh bangsa, seluruh lapisan, baik orang-orang pintar yaitu orang Majus, baik kepada Herodes raja, sampai lapisan yang terbawah yaitu gembala. Kabar baik itu disampaikan. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan ini adalah kabar baik. Isinya adalah Yesus lahir, dia mati, dia bangkit, naik ke surga, membebaskan saudara dan saya, menghapuskan dosa-dosa kita. Isinya firman Tuhan ini adalah janji-janjinya. Di sini kalau saudara membaca, saudara akan melihatnya. Saudara akan menemui seluruh janji-janji firman Allah. Dan ini adalah kabar baik. Dunia bisa memberitakan kabar buruk. Tapi saya mau katakan, Alkitab memberitakan kabar baik kepada saudara. Kabar kebebasan, kabar kelepasan, kabar sukacita, kabar pemulihan ada di sini. Makanya kalau saudara pengen tahu, mbok diwaca Alkitabe. Dipikirne, ojo mikirne bon terus toh. Wong bon itu kok pikirne ya ora berubah loh saudaraku. Saudara nota-nota itu kalau saudara pikir, saudara amati berubah enggak? Enggak toh? Pone bang detail. Kok pikirnya saya nemen wi. Saudara, pikirkan kabar baik. Ini kabar baik. Ayo saudaraku. Tetapi memang kabar baik itu berbicara tentang pribadi Yesus. Nah ada banyak orang berpikir, kalau saya percaya Yesus, maka hidup saya itu status saya akan berubah. Oh tidak, orang Majus tetap orang Majus. Herodes ya jadi Herodes. Gembala tetap gembala. Di Alkitab tidak dituliskan gembala terus jadi konglomerat loh. Halo? Gak ada ceritanya. Kalau kita ikut Yesus, pengen perubahan status secara finansial. Oh saya miskin, maka saya akan jadi konglomerat. Saudara akan kecewa. Tetapi apapun status kita, di situ Tuhan hadir. Di situ Allah menemui. Buktinya para gembala yang setia, mereka itu mungkin ini para gembala itu berjaga-jaga. Mereka bukan tidur. Mereka menjaga kawanan domba. Jadi mereka dalam keadaan sadar. Para gembala yang tidak diperhitungkan orang, Tuhan melawat mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Apapun pekerjaan saudara dan saya, kalau saudara berjaga, saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir, maka hidupmu dan hidupku akan dipulihkan oleh Tuhan. Gembala tapi jadi berkat daripada konglomerat, stres. Pilih di saudaraku. Status kita apapun yang kita sandang. Saudara sebagai petani, saudara sebagai buruh di pabrik. Gak usah bingung. Wah katanya kalau aku ikut Yesus, aku kerja buruh di pabrik,
menjadi direktur, sabar, setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Saudaraku, berkat itu enggak lari kok, karena berkat itu akan ada pada hidup saudara dan saya. Janjinya Tuhan bukan menjadikan saudara dan saya kaya, tidak. Tetapi saudara dan saya hidup berlimpah. Gembala hidup berlimpah. Gembala bisa membagikan kabar sukacita kepada semua orang karena gembala ini berjumpa dengan malaikat. Dan coba bayangkan saudara, gelap gulita di padang belantara. Mungkin mereka hanya bawa oncor saja karena dulu belum ada listrik. Bawa minyak dan itu oncor ya. Nah, tiba-tiba dadaan ada malaikat turun menemui mereka dan dikatakan terang benderang. Tiba-tiba itu apa enggak syok gembala ini. Siapa yang dikatakan sampai mereka saya tahu itu ketakutan setengah mati loh gembala itu. Ini apa? Kok bisa-bisa ada satu makhluk tinggi besar putih mengkilat terang benderang. Dan kabar yang diberitakan pertama kali yang keluar dari mulut malaikat utusan Bapa di surga adalah jangan takut. Tuhan tahu kok. Saudara dan saya ketakutan tuh Tuhan ngerti. Saudara dan saya gelisah tuh Tuhan tahu. Lu bojomu lo rong karuan ngerti. Kalau saudara enggak cerita. Karena pasangan kita bukan telepati. Dan nerawang saudaraku. No. Tapi Tuhan tahu. Bahkan bahasa tetesan air mata. Dia tahu. Mungkin anak-anakmu enggak ngerti. Mungkin pasanganmu enggak ngerti. Orang tuamu tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Hanya Dia yang bisa mengartikan itu dalam hidupmu dan hidupku. Itulah sebabnya terima kabar baik ini. Jangan takut. Waduh Bu Ella, tahun depan ini benar-benar sudah diramalkan gelap. Yo Ben, semakin gelap semakin hebat Tuhan kita. Nanti malam pesan tahun baru akan saya sampaikan. Saudara, semakin gelap dunia, semakin terang yang ada pada hidup saudara dan saya. Jadi Tuhan ingin membuktikan bahwa penyertaannya adalah sempurna. Ketika saya membaca kitab Keluaran, masuk di kitab Keluaran bukan 34, sebelumnya mungkin ya, 33 atau 34. Saya kagum ketika membacanya, saya memikirkannya. Sampai semalam saya ditanya, kamu lagi ngapa lah? Bu Indri tanya saya. Pas saya lagi memikirkan firman. Saya ngomong, sekarang saya memikirkan firman Bu, karena pikiranku kalau enggak tak jejeli firman, ini berbahaya. Saudara. Nah, saya membaca di kitab Keluaran itu, dikatakan bahwa penyertaan Tuhan kepada orang Israel itu belum pernah terjadi kekuatan, kedahsyatan Allah yang menyertai sebuah bangsa yang dicintainya, umat pilihannya, kedahsyatannya, kehebatannya tidak pernah terjadi dan hanya terjadi karena Allah Yehova menyertai umat pilihannya. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan Tuhan pula, dan penyertaan yang dahsyat itu pun berlaku bagi hidupmu dan hidupku. Dan ketika saya membaca itu saya gemetar saudaraku. Saya berkata, ya Tuhan benar, ajaib, 40 tahun Engkau menyertai umatmu di padang gurun. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak ada yang sakit. Coba, kalau ada 100.000 yang sakit, Musa stres itu saudaraku. 40 tahun bangsa Israel tidak ada yang sakit, tidak ada yang watuk pilek, tidak ada yang demam, kecuali ketika mereka memberontak kepada Tuhan, dimusnahkan begitu saja. Saudaraku, penyertaannya itu dahsyat. Saya mulai memikirkan, kaki mereka tidak menjadi bengkak, baju mereka tidak rusak. 40 tahun
menyertai bangsa Israel itu lahir ke muka bumi 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus yang menyertai hidupmu dan menyertai hidupku sampai hari ini, sama dengan Allah yang menyertai orang Israel keluar dari Mesir yang ada di padang belantara. Kalau Tuhan mencukupkan, kalau Tuhan melindungi, kalau Tuhan membebaskan mereka, kalau Tuhan membuat mereka sukacita dan mereka bisa menari, saya percaya hidupmu dan hidupku pun akan menikmati penyertaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saudara, ada banyak kita berpikir bagaimana. Gak ada jawabannya kecuali Yesus Kristus. Karena pribadi yang memulihkan hanya Yesus Kristus. Natal itu, kelahiran itu adalah kabar baik. Senggol kanan kiri, kabar baik. Bukan kabar buruk. Tapi Bu Ella, faktanya saya ini dalam bulan Natal ini saya benar-benar sedih karena engkau tidak mendengarkan kabar baik. Engkau mendengarkan kabar buruk. Kalau kabar buruk jangan kau masukkan dalam hatimu. Kabar buruk itu ya biar saja. Kita nggak bisa menepis burung yang lalu lalang di atas kepala kita. Tapi jangan izinkan dia bikin sarang di kepalamu. Ya nggak bisa loh. Dalam nama Yesus burung nggak boleh lewat. Ini wilayah bebas. Biar aja. Tapi ketika dia mau nemplok di sini, itu hak saudara dan saya. Atau saudara berkata, ya wes, gaya sarang neng kene, nelek neng kene, angkrem neng kene, yo karepmu mulai sudah gitu, saudaraku. Tapi saudara berkata, no, tidak ada tempat bagimu, pikiran buruk, berita buruk dalam hidupku, karena yang aku tahu penyertaan Tuhan cukup bagiku. Tapi buktinya bulan ini minus. Bulan ini minus ya buktinya bisa dilalui toh. Tenang aja. Minusnya kita akan Tuhan ubahkan kok nanti. Ya loh saudara, kita percaya aja. Pokoknya mesti Tuhan cukupi. Tuhan janjinya kita hidup berlimpah. Saudara merasa minus, tapi bisa memberi. Jadi itu minus apa enggak? Enggak. Karena menurut pikiran kita kurang. Tapi semua tertutupi. Memang gak bisa mungkin seperti yang dulu-dulu. Tapi bisa makan kan? Bisa bayar nota. Ya sudah, bersyukur saja. Tuhan itu Tuhan yang baik. Yuk berikutnya, saudaraku. Nah, berita yang kedua adalah lahirnya Sang Juru Selamat. Nah saudara, tahun ke depan kita butuh juru selamat. Setiap hari, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Sesok itu orang ngerti, kok sesok engkau bengi orang ngerti saya. Besok itu apa yang terjadi? Nah, juru selamat di sini, ini dikatakan kalau di Alkitab di sini saudara sadar enggak bahwa dikatakan di sini bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus dan Tuhan. Itu ada dua nama di situ yang disebutkan. Yang pertama, Kristus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Saudaraku, itu serupa, mengambil rupa, serupa sehakikat dengan ciptaan. Coba saudara bayangkan. Allah yang besar, yang disanjung oleh para malaikat, yang ditinggikan, yang dimuliakan di surga, turun ke muka bumi dikuyok-kuyok, saudaraku. Sejak dalam kandungan, setiap hotel, pintu hotel diketuk, tidak ada tempat. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang disembah oleh para malaikat, diagungkan oleh para tua-tua. Seluruh nabi yang ada di surga menyerahkan seluruh mahkotanya, ditaruh di hadapan kakinya. Tiba-tiba mengambil keputusan. Saya kasih tahu, saya gambarkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus rapat dan berkata, bagaimana ini? Manusia tidak bisa. Allah Bapa berkata, aku tidak bisa bersentuhan dengan manusia. Karena dosa itu memisahkan aku dengan mereka. Kalau mereka nekat menghadap aku, mati. Tuhan Yesus, Allah Anak berkata, tidak ada jalan lain kecuali ada yang turun ke muka bumi.
Dan Roh Kudus, ya benar, satu-satunya jalan aku harus turun ke muka bumi untuk menjadi manusia. Dan aku akan jangkau mereka, aku akan bicara dengan mereka. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Kalau kita melihat seorang raja yang besar, raja yang diagungkan, dia bukan saja kaya, tetapi semua kekuatan, kekuasaan ada di tangannya. Seluruh kuasa di surga dan di bumi itu ada di tangan Yesus Kristus. Sudah diserahkan Bapa kepada Yesus Kristus. Dan tiba-tiba dia mengambil rupa manusia, lahir ke muka bumi. Dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dari yang dimuliakan menjadi dihinakan. Dia mengambil keputusan karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai saudara dan saya. Karena dia tahu bahwa manusia butuh juru selamat. Butuh ada yang menebus. Baik juru selamat dari dosanya maupun untuk kehidupan. Yesus adalah hidup. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara membaca ayat 4 sampai ayat 4. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus itu kehidupan. Dia turun ke muka bumi. Dia yang adalah hidup. Dia memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Dia menuntun kehidupan kita. Dia menopang kehidupan kita. Bahkan dia memberi kekuatan kehidupan kita. Itu yang dia kerjakan pada waktu lahir. Ini berita ajaib. Tidak ada seseorang yang besar, yang mempunyai kuasa, dia rela mati untuk orang-orang berdosa. Kalau orang mati berkorban untuk orang baik, ada. Tetapi kalau orang mau mati untuk orang berdosa yang seharusnya dihukum, sampai hari ini orang enek. Saudaraku, kalau untuk orang baik, ada. Ya, demi orang baik, ada orang rela mati. Tapi kalau untuk penjahat, untuk orang yang hidupnya gak karu-karuan, gak mau, saudaraku. Dan Yesus yang adalah hidup, memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Nah sekarang, apa yang saudara lakukan untuk dia? Dia yang adalah hidup, dia memberi kehidupan kepada saudara. Menuntun kehidupan kita, menopang kehidupan kita, memberi kekuatan kita. Dia memberikan segalanya untuk kita. Tapi Bu, buktinya saya harus hidup naik turun, saya harus berdoa, kadang saya perlu puasa. Ya, kenapa saudaraku? Karena daging kita ini harus disangkali. Bagaimana kita berubah menjadi seperti Yesus? Karena goal kita adalah kita berubah untuk menjadi seperti Yesus. Coba tengok kanan kiri. Lihat wajahnya, lihat matanya. Dia seperti Yesus atau bukan? Hah? Loh saya ini gak digarai yuk gak nesu loh Bu Ella. Ora digarai nesu tak lebok nih porong sana saudaraku. Tak periksa nih. Terlalu banyak kita beralasan untuk tidak hidup seperti Yesus. Goalnya adalah hidup seperti Yesus. Terlalu banyak alasan kita berkata gak bisa Bu Ella. Saya sakit hati ini karena digarai. Lelek tiba-tiba saudara sakit hati orang enek awal mulanya lah ya lucu toh. Saudaraku. Saya kepahitan ini karena saya diperlakukan tidak baik. Ya kenapa kok kita menerima itu? Supaya saudara dan saya ini masuk dalam proses. Itu yang namanya sangkal diri pikul salib. Tapi katanya kalau kita ikut Tuhan kita diberkati. Benar diberkati. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saudara dan saya kalau ikut Yesus, mengiring Yesus, saudara akan jadi konglomerat. Gawat jadi konglomerat. Tetapi saudara hidup berlimpah. Kok bisa memberi? Itu namanya hidup berlimpah. Yang belum bisa memberi, engkau masih kekurangan. Sekalipun kau punya deposito banyak, gak peduli saya. Wah Bu Ella ekstrim. Saya ini punya deposito 10 miliar. Orang peduli. Saya ngomong melarat kamu. Karena tidak pernah bisa memberi. Miskin. Saudaraku. Alih-alih persembahan milik Tuhan.
saya memberi, tapi perpuluhan ini kan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Loh, lah ngawur tuh saudaraku. Sudah ini alasan sebenarnya dia itu gak bisa untuk memberi. Dia miskin. Saya ketemu dengan seorang yang kaya. Tapi karena dia berbicara begitu dan dia minta persetujuan saya bilang, enggak. Saya tahu kamu punya tanah di mana-mana. Saya ngerti kamu punya usaha di mana-mana. Tapi selama kamu punya prinsip kayak gini, kamu miskin. Tapi Bu Ella gak punya seperti yang saya punya. Ya, silahkan. Tapi besok kalau kita ketemu Tuhan Yesus, kita lihat siapa yang lebih punya, kamu atau saya. Karena dia beralasan. Belum cukup. Akhirnya persepuluhannya dibagikan kepada saudara-saudaranya yang miskin. Itu ayat mana saya juga nggak ngerti. Saudara, sekali waktu saya dibukakan ayat bahwa perpuluhan itu dibagikan kepada janda-janda. Yang berhak membagikan adalah imam, bukan jemaah. Ada ayatnya di Perjanjian Lama itu. Saya buka, 2:30 pagi saya diajak untuk bicara soal firman Tuhan. Tak buka. Kaget dia, loh berarti saya keliru. Oh bersyukur kalau kamu sadar sekarang. Saudara, dengar baik-baik. Dia adalah hidup. Roma pasal 8 ayat 32. Kalau Bapa tidak menyayangkan anaknya diberikan kepada kita. Masakan hal-hal yang lain tidak akan diberikan bersama dengan Yesus Kristus. Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Kalau toh saudara dan saya harus hidup hemat, itu karena Tuhan sedang memproses hidup kita. Kalau toh saudara dan saya harus hidup apa adanya, itu karena Tuhan sedang mengasihi kita. Jadi segala perkara yang terjadi itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Orang Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka kehabisan air berteriak kepada Musa. Kenapa? Supaya mereka tahu bahwa Allah mereka yang menyertai mereka adalah Allah yang hidup. Yang membelah laut mati, laut Teberau itu. Ketika melewati laut merah itu. Mereka harus sadar bahwa yang menyertai mereka itu dengan tangan yang terangkat dan teracung. Saudaraku. Dan besar kuasanya. Manusia itu mudah lupa. Dhisik tahu ditulung Tuhan, neng pas ngedepi masalah sekarang lupa. Coba tanya kanan kiri. Yo boyo. Lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Sekali Tuhan menolong hidup saudara dan saya, sebenarnya itu berlaku untuk terus menerus Dia akan menolong kita. Kalau kita percaya. Kabar baik itu berlaku. Damai sejahtera itu berlaku bagi orang yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Saudara, kabar baik bagi seluruh bangsa. Yang terakhir. Yesus menebus dosa kita. Saudaraku, Dia lahir ke muka bumi bukan untuk membuat gembala-gembala jadi raja. Atau berubah jadi orang Majus. No, tidak. Dia bukan membuat kita menjadi kaya. Tetapi karena kelahirannya. Manusia menemukan jalan. Manusia yang berdosa. Menemukan jalan keluar bagi dosanya. Dulunya gak ada jalan keluar. Setiap manusia berdosa dibunuh. Manusia berdosa buang ke neraka. Sejak Yesus lahir ke muka bumi ada jalan keluar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Allah itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan menghapuskan dan mengampuni dosa kita. Saudaraku, ada jalan keluar untuk dosa manusia. Mangkane ayo cepet-cepet balik sowan ning ngarsane Gusti. Mbok yo wis dimandeki dosane. Ini sudah tutup tahun, hari ini hari terakhir. Saudaraku, ketika kita besok menginjakkan 2024, saya dulu nggak pernah bayangkan bahwa akan sampai tahun 2024. Kita juga nggak akan tahu, kita harus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Berdoa bagi pemilu, saudaraku. Untuk bulan Februari ini kita berdoa bagi ketenangan, kedamaian dan kabar baik ini harus sampai ke sana.
saudaraku. Sampai kepada orang-orang yang stres, di luar tuh banyak orang stres. Lihat tingkat stres sekarang ini lebih parah. Dan lucunya menyerang anak-anak muda. Loh, anak muda yang belum nikah, belum punya anak, belum mikirnya bayar listrik, urung mikir tuku berambang bawang loh. Lah kok stres bunuh diri. Kemarin tuh pas saya buka TV, artis Korea bunuh diri. Masa amplop? Aku ya ora ngerti artisnya kuwi sing ngendi. Bukankah dikatakan Korea Selatan itu tingkat stresnya paling tinggi. Padahal kayaknya semua menyenangi yang namanya drakor. Halo, saya tuh dulu orang ngerti jenenge drakor. Gara-gara saya kuper, saya mikir ini kok ngomong drakor. Wah ini jemaat kudu tak kasih tahu. Ini harus diputuskan karena pikiran saya drakor itu adalah film yang horor itu loh saudara. Jadi saya tuh bingung sendiri. Ini kok iso tuh orang anak-anak ini kecanduan drakor. Ini menakutkan, sudah ngerti film horor. Loh, saya tuh berkecamuk dengan pikiran saya sendiri. Pas saya di sini mau masuk gereja, terus ada ini anak-anak bahkan dewasa muda. Engko drakor seri ini loh. Seri loh. Kok filmnya kok drakor ini ternyata kok berseri. Mosok horor, film horor berseri. Terus saya ya daripada saya ini sesat pikiran saya tanya. Jane we drakor ki apa? Drama Korea Bu. Masa amplop? Sesat pikiran saya karena saya tidak ngerti. Saudara tahu dak? Drakor itu bisa nyengsemi sampai Pak Edimi pernah cerita toh. Saking ketagihannya saudaraku. Dodolan rong rampung pokoknya nonton film itu. Sampai pada esok setengah telu esok dilakoni. Loh, ya ora apa-apa lek sembayange ya kaya ngono ki ora apa-apa jane. Masalahnya sembayangnya ora kaya ngono gitu loh, Saudara. Itu bukankah artis-artis semuanya ada di sana? Saya juga baru tahu. Nah, wong putuku lho kok ya iso wis ngerti wong ganteng toh. Saya tuh gini, kemarin itu ada di itu, ada di entah di TV atau di handphone atau ada gambar gitu loh. Artis-artis Korea. Terus itu semua gengnya itu, Ferin Chopai ini ngono. Oh ini loh, ini. Cucu saya bilang gini, nih handsome. Loh, saya kaget. Kok bisa? Dia bilang ini ganteng. Loh gitu, handsome tuh ganteng. Dia bilang, nih handsome. Sudah berlalu gitu aja. Lah tak pikir-pikir bocah 7 tahun ngerti bocah ganteng ya. Dan itu artis Korea. Aku yo ora mudeng. Wong kadang-kadang tak delok tuh kemenyek gitu loh. Kok dia omong ganteng toh, setengah lembeng gitu loh saudara. Bagi saya loh ya, karena saya enggak ngerti. Coba saudara pikirkan. Saudaraku, tingkat stresnya tinggi di situ. Angka bunuh diri tinggi. Itulah sebabnya butuh juru selamat. Butuh tempat untuk pribadi yang bisa mengubahkan. Di luar sana tingkat stres terlalu tinggi. Ada banyak perkara yang gak bisa diselesaikan. Dan Yesus lahir ke muka bumi untuk memberikan hubungan. Menjalin hubungan. Supaya saudara dan saya ketika lelah, ketika kita capek. Kenapa sih kita harus punya hubungan sama Tuhan? Jangan itu untuk saudara sendiri sama saya. Ketika kamu bete, bunak, stres karena tekanan pekerjaan, tekanan hidup, duwe bojo diomongi, tambah koyok dikongkon, apa nih? Saudaraku, wis banyak hal. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tuh bisa datang ke Tuhan. Tuhan, aku tuh stres Tuhan, ngerasa nih bojoku ra karu-karuan. Tambah tak omongi, tambah nemen. Wis mulai hari ini Tuhan aku janji, mulutku tak kunci lek ke dia. Sekarang mulutku tak buka kepada Tuhan. Itu kalau kita punya hubungan. Nah kalau kita enggak punya hubungan sama Tuhan, saudara lari kemana? Bingung kan? Makanya Yesus lahir itu membangun jembatan untuk kita punya hubungan dengan Allah kita. Kita bisa berkata, Aba ya Bapa, mumet sirahku, aku bar diketak bojoku mau. Loro hatiku Tuhan. Lah ngomong mbek bojo. Oh aku badhe ngomong ngono tek kowe loro hati aku
sing ngomong wis lali, lho lah enak toh jawabane. Kok kowe sing krungu kok tetep lara ati? Ha wis jawaban orang genah. Oh, tambah lara ati ra? Tambah lara ati. Daripada ngomong mbek bojo, datang ke Tuhan ngomong, "Hei Tuhan, sorry ya, anakmu ini aku ki anak raja, diketahi sing ra trimo engko lho Tuhan, bukan aku ya. Ya wis urusanmu." Udah tuh selesai. Kalau ada orang yang bikin kita sakit hati, kita jengkel, saudara diperlakukan apapun, itu bukan saudara kok yang diperlakukan. Tuhan yang ada dalam hidup kita yang diperlakukan. Jadi gak usah sakit hati. Gak usah jengkel. Saudara direndahkan, dinyek, diunek-unek nih, digunem, tenang. Yang digunem itu Tuhan yang ada dalam hidup kita. Selama kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Mulai hari ini punya hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Lek saudara stres, tidak ambil jalan pintas. Baygon sayang. Udah terlalu banyak itu. Saudara ya, orang stres udah terlalu banyak. Dan yang bunuh diri, tingkat bunuh dirinya banyak. Jangan saudara kagumi itu artis-artis yang ganteng-ganteng. Ganteng itu mergo di vermak. Saudara, penampilan ini di vermak. Aku lek di vermak ya isayu saudaraku. Tapi karakter saya gak bisa di vermak loh. Karakter itu harus diubahkan. Karakter gak bisa di vermak. Baju tak vermak. Penampilan saya bisa di vermak. Saya lek didandani yo ketok ayu Pak Bambang iso pangkling kok. Saudaraku. Ning marayu jarang sekali didandani. Saudaraku. Itulah. Nah, tetapi karakter gak bisa divermak. Karakter itu harus diubah. Yesus datang membawa hubungan supaya manusia berhubungan dengan Allah sehingga hidupnya diubahkan oleh Dia. Karakternya diubah. Karakterku ini saya welek lah saudara. Pokoknya saya elek wong aku ngaku. Saya enggak ngomong saya ini baik. Wong saya ini orang tersinggungan dulu. Wong tersinggung saya lek dilokne. Apalagi diperlakukan tidak adil. Kuwe loh. Lah saiki lho sing perlakukan tidak adil sampai kesel, ora kroso. Syukur saya bilang gitu. Dia ngomong ra karu-karuan. Saya cuma senyum-senyum aja. Karakter Allah harus nampak dalam hidup kita. Dia datang membawa hidup, saudaraku. Sumber sukacita, hidup yang menjadi berkat. Bahkan hidup yang penuh pengharapan. Itu ada di dalam Yesus Kristus ketika dia lahir. Dia menjamin semuanya itu. Di dalam Yesus ada pengharapan. Saudara mungkin berkata, tapi Bu Ella masalah saya ini benar-benar. Kalau tidak ditolong sekarang saya mati. Datang pada Yesus. Saat kau merasakan kau mau mati, detik itu juga berseru nama Yesus. Maka keselamatan akan turun atasmu. Menggoleki manusia belum tentu bisa menyelamatkan. Tapi kalau saudara mencari Yesus, pasti keselamatan itu turun atas hidup saudara dan saya. Apapun, mungkin kau ketagihan, saudara. Mungkin kau kecanduan, datang pada Yesus. Ini kan enggak direkam ya? Direkam? Oh, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara kecanduan, hidupmu masih seperti yang dulu lagi. Ini hari terakhir di tahun ini. Lepaskan. Datang kepada Dia, bangun hubungan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus kita merayakan Natal itu karena apa? Natal itu sebenarnya merayakan perayaan dari kematian kepada hidup. Kita semuanya sebenarnya harus masuk neraka. Tapi karena Yesus lahir ke muka bumi, maka ada kehidupan, ada pengharapan, ada sukacita, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada berkat ilahi, ada penuntunan, ada pemulihan. Dia sediakan bagi kita semuanya. Yuk, teruskan yang terakhir. Dikatakan di situ kita bebas dari dosa, suatu kehidupan penuh sukacita, hidup yang penuh pengharapan. Kita tidak lagi dilayani tapi kita melayani. Halo Jemaat El Shaddai, Natal bulan ini. Masih ada hari ini. Kalau bulan ini engkau belum memberi apa-apa, tolong
ini hari terakhir, pulang dari gereja, potong uang jatahmu sebulan, setiap hari. Hari ini mungkin 50.000 jatah belanjamu. Ambil 10.000, belikan nasi bungkus, berikan kepada mereka yang kekurangan. Natal itu adalah memberi. Kalau engkau belum memberi, berarti engkau belum merayakan Natal. Beri. Yesus memberi hidupnya. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan sukacita. Yesus memberikan pengharapan. Yesus memberikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Dan saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Hidup kita tidak sama lagi. Karena dia adalah Allah El Shaddai. Allah yang mengasihi kita. Wah, tapi rasanya Bu Ella susah, Bu Ella. Saya sulit sekali. Saudara, berita kabar baik ini diberitakan kepada para gembala. Kalau kabar itu diberitakan, itu untuk berlaku tidaknya tergantung. Satu, respon. Diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka semuanya akan terjadi. Firman Tuhan tadi akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita menutup pintu seperti hotel-hotel yang ada, losmen-losmen yang ada waktu itu. Mereka tidak melihat kelahiran Yesus Kristus. Mereka tidak melihat keajaiban itu. Yang lahir di kandang, yang mereka tolak. Yang mereka berkata tidak ada tempat bagimu. Dan tahukah saudara sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang menutup hatinya untuk berkata tidak ada tempat bagimu Tuhan dalam hidupku. Kau jangan usik ini Tuhan. Ini satu, ini adalah kesenanganku. Jangan kau usik Tuhan. Sorry Tuhan, tak tutup, tak gembok dari emas. Saudaraku, kuncinya tak delik nih, tak taruh di jantung hatiku. Kalau kau ambil berarti aku mati. Berapa banyak orang yang menutup dirinya untuk Tuhan, untuk diubahkan, untuk diperbarui hidupmu. Karaktermu, hidup sehari-harimu. Ketika engkau ditampar pipi kananmu, kita tidak bisa memberikan pipi kiri. Ketika engkau diludahi, kita balas meludahi. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita berkata, wes Pak Bambang, aku gak iso kayak gini nih. Loro hatiku Pak Bambang. Ya kalau ngingeti Pak Bambang, ya loro hati tenan. Saudaraku, kalau cuman fokusnya pelayanan ini adalah Pak Bambang, sakit hati saudara. Tapi kalau ini karena Yesus sudah memberikan segala-galanya untuk saudara dan saya, maka selayaknya kita meresponi dia, buka hatimu. Tapi Bu Ella, hidup saya ini benar-benar kacau loh. Saya itu ketagihan pornografi. Tuhan akan lepaskan saudara. Tapi Bu Ella, saya kecanduan dengan marah. Tuhan akan tolong saudara dan saya. Asal kau buka hatimu. Buka hatimu. Oh, coba tutup rapat-rapat, bahkan bawa kunci. Oh sorry, tidak ada tempat Yesus dalam hidup saya. Untuk khusus ruangan ini adalah ruangan privasi saya. Jangan ganggu. No, Tuhan ingin masuk sampai bagian yang terdalam dalam hidupmu pagi hari ini. Izinkan dia. Mungkin kau heran dengan tiba-tiba dirimu yang sekarang ini muncul. Loh aku kok iso marah ya? Aku kok iso begini? Sebenarnya itu Tuhan lagi pancing seperti memurnikan kita. Emas itu kalau dimurnikan, dipanasi, saudara, emasnya dimasukkan sampai meleleh, terus dikasih cairan supaya kotorannya tuh naik. Nah nanti emasnya mengendap. Nah kalau kotorannya ini naik, ini sanga namanya. Ini mudah nyeroknya. Kadang-kadang saudara mungkin merasakan bahwa tiba-tiba muncul kepribadian dalam hidupmu yang kamu juga tidak ngerti. Saya pernah ngalami ini dan terlalu sering. Akhirnya Tuhan bersihkan hidup saya. Supaya saya sadar, ini loh uripmu jadi kayak ngene iki. Terus saya sadar, loh lah kok kayak gini. Ketika saya sadar itu saya datang, Tuhan ini aku gak bisa kecuali Engkau yang mengambilnya. Dan akhirnya Tuhan ambil itu. Dan saya bersuka cita karena dia menolong saya untuk mengambil seluruh kelemahan saya. Bukankah Yesaya 53 berkata, dia yang menanggung seluruh kelemahan kita termasuk kelemahan-kelemahanmu itu. Diambil oleh Tuhan. Melalui kelahirannya pagi hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama. Saya rindu saudara terpesona dengan Tuhan. Kita
agak panjang sedikit karena nggak ada ibadah kedua. Ya. Jadi firman Tuhannya lebih leluasa dan nikmati saja pujian ini. Saudara merasa tahun ini hidupmu tuh sedut senyut, muncul melayani Tuhan, anjlok lagi atau apapun yang kau rasakan. Ayo kita akhiri hidup-hidup yang seperti itu karena Dia datang membawa pengharapan. Dia datang memulihkan, Dia datang menopang saudara dan saya. Dia datang untuk melepaskan kita. Dia datang, Dia lahir ke muka bumi untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Pujikan pujian ini dengan hatimu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu. Aku terpesona Tuhan dengan kejadianmu yang ajaib dan dahsyat. Kelahiranmu membawa keajaiban. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dia ajaib saudara. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi Dia. bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar tanpa musik. Kau Allah yang besar, biarlah itu keluar dari hatimu bahwa Dia Allah yang ajaib. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya yang layak Saudara, saya merasakan hadirat-Nya. Dia ada di tengah-tengah kita. yang selalu membuatku terpesona. Kelahirannya menawarkan kepada saudara dan saya jalan keluar, Bagimu penyelesaian dosa. hanya Kau yang layak ku agungkan. Kelemahanmu akan diambil oleh Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Adakah kau 1 tahun ini merasa bahwa hidupmu, Kau Yesus cintamu kepada Tuhan membuatku terpesona. naik turun, bahkan lebih banyak turunnya. Kehidupan lamamu sering muncul. Tuhan,
Ini hari terakhir di tahun ini. Selesaikan itu dengan Tuhan. Berserulah kepada Dia. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak beres, terpesona. mulai kembali. Pujian bagimu ya Tuhan. Kalau itu engkau, angkatlah tanganmu ke surga dan saya akan berdoa bagi saudara. Mungkin kau kalah dengan hidupmu selama ini, hidup lamamu. Kau bisa mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan. Aku tidak mau membawa hidup lamaku untuk tahun yang baru. Dan aku menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Bagimu ya Tuhan. Kiralah paralaya sekaralah paralaya sekaralah. Kiralah paralaya tutaralah paralaya sekaralah paralaya. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Dengan hati yang hancur. Bahkan hati yang dibuka untukmu hari ini. Tolong Tuhan, ambil seluruh kelemahannya, ambil, gantikan dengan kekuatan dalam kehidupan ini. Gantikan, pegang tangan kami, pegang Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau berkata bahwa Engkau memampukan kami. Sekarang bagi hari ini lawat kami. Lawat kami. Kejar hidup kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk menangkap kebenaran-Mu seluruhnya. Karena ketika kami mengerti kebenaran ini memerdekakan kami. Engkau lahir, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Segala-galanya Kau berikan bagi kami. Dan bagi hari ini Engkau sedang bekerja. Engkau sedang meraih hati kami. Engkau mengetuk pintu hati kami untuk kami membukanya bagi Engkau. Mungkin kelemahan selama 1 tahun ini muncul. Ada hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan. Sekarang setiap tangan dan hati yang diangkat kepadamu, kami berikan kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau terlalu ajaib bagi kami. Jamah, ambil alih semua kelemahan. Ambil Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Kiralah paralayasi, kiralah paralayasi. Teruskan lawatanmu. Teruskan Roh Kudus. Karena Engkau ingin kami berbalik. Karena Engkau ingin kami memasuki tahun baru dengan hidup yang baru bersama denganmu. Karakter kami diperbarui. Hubungan kami jadi nyambung denganmu ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Aba, Aba, Aba. Aba ya Bapa, terima kasih buat
Yesus Kristus yang Kau berikan untuk kami. Sehingga kami bisa menyebut-Mu Aba ya Bapa. Oh Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan memampukan kami untuk kami hidup benar, hidup diperkenan. Karena damai itu akan menyertai kami. Ketika kami menyerahkan hati kami, itu adalah hidup yang Kau perkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau menginginkan hati kami. Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Yesus yang mempesona. Yesus Tuhan. Keputusasaan sedang Kau gantikan dengan pengharapan. Hubungan-hubungan yang retak, yang tidak bisa berseru Aba ya Bapa, mulai Kau pulihkan. Pagi hari ini adalah hari spesial buat kami. Di tahun ini kami mengakhiri dengan sukacita karena Tuhan memulihkan kami. Tuhan memulihkan hubungan kami. Engkau Tuhan menopang kami, memberi kekuatan kami, memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan saudara duduk. Info sepekan akan disampaikan tim multimedia, disilakan. Salam Jemaat El Shaddai, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung akhir tahun. Mari terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan berikut pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari terus semangat bertumbuh dan berbuah di dalam Komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Ibadah El Shaddai hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Meski dalam kesesakan seluruh hidup. Ibadah El Shaddai Gate hari Minggu sesi 1, 2, dan 3 di Aula Benial. Ibadah Raya hari Minggu sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Kemenangan darimu. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita ada ibadah tutup tahun nanti yaitu jam 7 malam, bukan jam 4, jam 7 malam disertai dengan perjamuan kasih. Ya, masing-masing jemaat membawa snack minim 1 ya. 1. Kalau lebih baik lagi ya. Nanti kita tampung bersama. Nanti setelah ibadah kita bisa makan bersama-sama ya.
Terus ada door prize untuk nanti malam. Ada jemaat yang memberi 2 kipas angin, ada juga yang memberi 3 sepeda, ya, dan berbagai macam pemberian-pemberian. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mau memberi dan berkorban untuk kita nikmati bersama nanti malam, ya. Jadi jam 7. Setelah sesi ini, Dimun panitia tahunan yang bagian perlengkapan, ya, untuk menyiapkan acara tutup tahun nanti, untuk kita bersih-bersih dan mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan, ya, untuk tinggal sebentar, jangan pulang duluan, ya. Panitia tahunan bagian perlengkapan. Ini ada saudara kita yang masih sakit, yaitu Yonatan Dungus. Kemarin saya jenguk beberapa hari yang lalu di Atin. Saya tidak tahu apa sudah pulang atau belum. Kita akan mendoakan saudara Yonatan, ya, kena ada sakit jantung dia. Nah, kita akan melihat laporan dana Natal yang sudah masuk. Ya itu, ya. Kita membutuhkan sekitar 14 yang diringkas-ringkas jadi 14. Terus ini yang masuk ini kita harapkan semoga ini nanti ada masuk sehingga mencukupi, ya, kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ingin menjadi presenter, ya, bisa latihan memberi pengumuman. Ya, selama ini pengumuman hanya suara saja. Kalau dulu itu pengumuman bagus, ya. Ada kadang-kadang di benteng, ada yang pakai pakaian ini, pakai dokar, sehingga menarik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita kekurangan orang yang mau memberi pengumuman di ini, ya, mungkin karena malu. Tapi bagi saudara yang ingin mengembangkan karier atau kemampuan, kreativitas, saudara bisa nanti mendaftar ke Mbak Maya, ya, Bu Maya, memberi pengumuman, ya, supaya saudara nanti bisa belajar, siapa tahu nanti jadi presenter di TV, di siaran CNN atau di tempat-tempat yang cukup bisa menjadi berkat bagi saudara ke depannya. Saya kira demikian, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengisi persembahan kita ini dan kita angkat persembahan ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Kau melibatkan kami di dalam membangun kerajaan-Mu di gereja ini, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan tidak kekurangan, bahkan melimpah, sehingga mereka yang perlu dijangkau akan terjangkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun ke atas kami semua yang memberi dengan syukur dan tulus kepadamu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, Engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita lewat kehadiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Bawalah firman yang Kau dengar dalam hidupmu sehari-hari, dalam perjalananmu ke depan, karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan damai sejahtera. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, yang mana Engkau masih mendapati kami setia beribadah kepada-Mu Tuhan.
Ajarkan kami untuk selalu dapat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu itu yang dapat menolong hidup kami. Dan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan iman di dalam firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.